Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem sendiri memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Berikut adalah contoh komponen abiotik, misalnya matahari, air, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini dapat dijabarkan lagi dalam komponen-komponen lainnya, yaitu pertama, individu, kedua, populasi, dan ketiga, komunitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Ekosistem. Dalam ekosistem terdapat individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya ikan badut, dan terdapat juga populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis, misalnya sekelompok ikan badut, dan terdapat pula komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Ekosistem yaitu komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, misalnya air laut, cahaya matahari, dan oksigen. Nah, itulah tadi tayangan video mengenai individu, populasi, dan komunitas dalam suatu ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup manusia itu sendiri. Ekosistem alami. Ada beberapa contoh ekosistem alami dalam kehidupan ini, di antaranya ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem gunung, dan ekosistem hutan. Sekarang, mari kita ambil salah satu contohnya, yaitu ekosistem pantai. Dalam suatu ekosistem memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya pada ekosistem pantai, adapun komponen biotiknya meliputi pohon kelapa, kepiting, ikan kecil, rumput, dan pohon bakau. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi pasir, air, batu, matahari, udara, atau angin. Selanjutnya, ekosistem buatan. Kita bisa menjumpai beberapa contoh ekosistem buatan, di antaranya ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem bendungan, dan ekosistem perkebunan. Ini adalah beberapa contoh ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidup atau kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sekarang, misalnya kita ambil sebuah contoh, yaitu ekosistem sawah. Dalam ekosistem memiliki dua komponen, yang pertama komponen biotik, dan yang kedua komponen abiotik. Mari kita lihat komponen biotik pada ekosistem sawah, meliputi padi, rumput, katak, dan berbagai jenis hewan air lainnya. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem sawah meliputi tanah, air, matahari, dan udara atau angin. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau
gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat menjadi peta pikiran. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Pokok pikiran dan informasi pentingnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Paragraf 2. Pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah adalah bagian penting dalam ekosistem. Air yang turun dalam bentuk hujan akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain yang ada di dalam tanah. Paragraf 3, pokok pikirannya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya adalah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam sebuah peta pikiran agar lebih mudah dalam memahami teks non-fiksi tersebut, seperti gambar berikut. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan. Munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. Selanjutnya, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda. Tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 diadakan lagi Kongres Pemuda II. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau yang sering disingkat dengan W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Berikut ini adalah isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu.
tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nilai yang pertama, berjuang tanpa pamrih. 2. Berani karena benar. 3. Pantang menyerah. 4. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 5. Rela berkorban. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Manfaat yang pertama, mempererat persatuan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat kerja keras, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Antara lain sebagai berikut: saling menghormati dan menghargai, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, memiliki rasa toleransi antar sesama. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usaha yang pertama, bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Kedua, mengharumkan nama bangsa dan negara. 3. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, menaati peraturan yang berlaku. 5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Kita sudah tahu usaha-usaha untuk menjaga kesatuan NKRI. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita harus memiliki sikap patriotisme. Kedua, selalu menggunakan produk Indonesia. 3. Melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. 4. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga.